Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari malam ini kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan ataupun teguran bagi orang-orang yang lupa kaitan dengan masalah tasawuf. Jadi karena kasering tauhid, nyo malamnya kita bahas tasawuf juga, yang dikarang oleh Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi. Coba kita lihat halaman 77. Jadi pembahasan ini sudah pernah saya bahas Kamis subuh di Islamic Center. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bahas kitab Tanbihul Ghafilin? Karena kita sudah memasuki kepada tahun baru. Itu alasan yang pertama. Dengan sebab Rasulullah mengingatkan kita semua, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa maghbunun. Siapa saja yang hidupnya hari ini lebih baik daripada kemarin, hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, bahwa rabihun, kata Rasulullah, maka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, dan siapa saja yang hidupnya hari ini masih sama sebagaimana kehidupannya tahun kemarin, akhlaknya masih sama, tidak bertambah kepada akhlak yang baik, kecerdasannya masih sama, tidak bertambah, kualitas dan kuantitas ibadahnya masih sama, fahuwa maghbunun, kata Rasulullah, itulah orang-orang yang merugi. Kenapa kata Rasulullah merugi? Karena dengan berganti tahun usia kita semakin bertambah, akan tetapi kesempatan hidup kita semakin berkurang. Maka hendaknya dengan bertambah usia, dengan berkurangnya kesempatan hidup, kita bertambah dalam arah kebajikan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, kata Rasulullah, siapa saja yang hidupnya hari ini lebih buruk kualitas dan kuantitasnya daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, kata Rasulullah, maka itulah orang-orang yang terlaknat. Oleh karenanya, sebagai tolak ukur hidup kita hari ini lebih baik daripada kemarin, yang pertama bisa diukur daripada kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi lebih baik atau lebih menurun kualitas dan kuantitas ibadah kita hari ini ketimbang kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua bisa diukur dari segi akhlak. Akhlak kita hari ini lebih baik atau lebih buruk ketimbang akhlak kita kemarin. Yang ketiga bisa diukur kehidupan kita hari ini lebih cerdas atau lebih bodoh bila mana dibandingkan hidup kita tahun kemarin. Maka untuk lebih mengenal diri kita ini lebih cerdas atau lebih bodoh, umumnya di dalam kitab tidak disebutkan ciri-ciri orang yang cerdas, tapi umumnya disebutkan ciri-ciri orang bodoh. Kenapa disebutkan ciri-ciri yang tidak baik? Agar kita menghilangkan ciri-ciri tersebut.
Ketika ciri-ciri yang tidak baik ini tidak ada satupun pada kita, maka kita tergolong kepada orang yang cerdas. Tapi seandainya salah satu daripada ciri-ciri ini ada pada kita, sekalipun kita memiliki titel yang tinggi, bahkan profesor ataupun doktor dan sebagainya, tetap kita dinamakan orang bodoh. Apa ciri-ciri orang bodoh? Coba kita lihat. Kitab Tanbihul Ghafilin halaman 77. Mudah-mudahan ciri-ciri ini tidak ada pada kita. Qala hakimun minal hukama. Berkatalah seorang bijak dari kalangan orang-orang bijak. Situ khisalin yu'arafu bihinal jahilu. Ada 6 perkara seseorang itu dikenal dengan orang yang bodoh apabila padanya terdapat salah satu. Artinya ada 6 ciri-ciri orang jahil. Ada 6 ciri-ciri orang yang bodoh. Yang pertama, ahaduhal ghadabu fi ghairi syai'in. Marah pada bukan tempatnya. Marah pada bukan sesuatu. Artinya kata beliau, yaghdibu ala ibni adamin wa ala al-hayawani wa ala kulli syai'in yastaqbaluhu minhu makruhun fa hadza min alamatil jahili. Marah di atas manusia atau di atas binatang atau di atas sesuatu yang dapat menerima minhu makruh, daripadanya itu dibencikan, maka ini bahagian daripada tanda kejahilan. Bengeh tanpa sebab ataupun nasebab, tapi sebab yang hana layak kebengeh. Karena orang yang cerdas itu akan marah kepada sesuatu bila sesuatu itu dibenci oleh Allah. Dia murka kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Dia senang kepada sesuatu yang disenangi Allah. Maka menyebengehkan bak tempat drawa tengku, nyan kenurun cara ngurung bangai. Bengeh karena anak hana salat, itu pada tempat yang hendaknya kita marah. Bengeh kepada perumoh karena melakukan dosa, itu orang cerdas. Akan tetapi menyatekedi bengeh tekeminya tengku. Gara-gara tua legetanyo tatup sange sehingga ipu pelung engkot nya urung bangai tu. Pakan urung bangai hana salah mi salah gedanyo. Pakan bengeh dekeji. Ataupun tanpa sebab. Hana pupu kalimro, hana pupu kalimro nya tanda urung bangai tu. Ataupun tidak bisa menempatkan marah. Masalah dengan keluarga terbawa ke kantor. Masalah di kantor terbawa dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga terbawa dalam kehidupan masyarakat. Itu orang bodoh. Atau getanyo mau pakai dengan perumoh. Sebaliknya perumoh mau pakai dengan lakok. Mia yang kenang sipak. Yang ke rumah bodoh dia. Pu salah mia nunggu. Idang-dang gerawai. Nah, maka itu tak ada orang bodoh. Marah tanpa sebab ataupun marah yang tidak mampu ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Itu salah satu ciri-ciri orang bodoh. Ciri-ciri yang kedua, al-kalamu fi ghairi naf'in. Berbicara tidak bermanfaat. Nyemehi urung bangai tu. Pegahabah hana faedah. Karena kata beliau fayambaghi lil aqili alla yatakallama bi kalamin la faidatil lahu fihi wa yambaghi lahu ay yatakallama bi kulli kalaman fihi manfaatan fi amri dunyahu wa akhiratihi. Maka hendaknya bagi orang berakal bahwa tidak berbicara ia dengan pembicaraan yang tidak ada faedah baginya. Sepatutnya baginya orang berakal bahwa berbicara ia dengan tiap-tiap ucapan, dengan tiap-tiap pembicaraan yang ada padanya itu manfaat.
baik manfaat urusan dunianya ataupun manfaat urusan akhiratnya. Orang yang cerdas tidak akan berbicara bila mana tidak ada faedah. Makanya kata bahasa bijak, bila mana kita bicara itu perak, maka lebih baik diam, karena diam itu emas. Menyata pegah haba jid kemuruk gop tu. Ngan tutur kata getanyo jid ke bengeh gop, jadi lebih kata iam tu. Bahkan sebaliknya, menyata pegah haba kan mu perak pi busa bro tu. Maka gata iam dah hana merompokmu kana perunggu. Lebih gat iam. Karenanya kata Rasulullah mengingatkan, la tatakallam bi kalamin ta'tadiru gadan. Jangan berbicara dengan pembicaraan yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. Nya sering lagi katanya. Hana kontrol bak pegah apa. Seolah-olah ngele tak pegah le tak depu. Padahal itu kamu tua makin le mu pegah nyan akan terbukti le hana mu pom le katanya. Urun dengar isyarat inilah berat ngu tangyo. Makanya bila mana le katanya wate tak pegah habah hana kontrol tunggu. Bek mehi katanya ke urang yang hana mu puah pegah. Ujung buat mu pegah tu yang hana mu puah. Ka mehi katanya urang hana tepegah. Nya mehi bangai tunggu. Makanya orang yang bijak, orang yang berakal itu ketika mengeluarkan perkalimat dia itu akan berfikir, ini setiap kalimat ini bermakna atau tidak. Sekalipun tidak berfaedah untuk akhirat, sedikit tidaknya ada manfaat di dunia. Kalau saya berbicara masalah ini sekalipun terkadang tidak ada faedah di akhirat, sedikit tidaknya untuk urusan dunia tercover dengan pembicaraan tersebut. Nyaurun carang dulu. Tapi menyebab pegah haba le bro putuh boh ye terbo. Nyoh napa pakai rumah ngai. Kemudian tanda selanjutnya orang yang bodoh, wasalisu al-atiyatu fi ghairi mawdu'in. Memberi pada bukan tempatnya. Yakni yang dimaksud ia yudfa'u maluhu ila man la yakunu lahu fi dzalika ujrin wa huwa alamatul jahli. Diberikan hartanya kepada sesuatu yang tidak ada baginya pada demikian pemberian itu pahala. Itulah sebahagian tanda daripada orang bodoh. Pakai harta bak tempat yang hana manfaat. Pertempatkan harta pada tempat yang tidak melahirkan pahala, itu tanda orang bodoh. Nyan menyet turnamen poli le sumbangan gak nyan daripada gop. Turnamen bola juga demikian. Tapi menyepugat musabaqah nyan hanam gekalan bi. Lebih-lebih menyantuni anak yatim, pembangunan masjid hanam gepermun bi. Tapi bak turnamen cukup dengan perhatian. Padahal itu adalah menempatkan harta pada tempat yang sia-sia, hana pahala ainan. Lebih-lebih lah maksiat ini. Naurung mujudi dan sebagainya karena taruhan. Maka menempatkan harta pada tempat yang tidak bermanfaat itu tanda orang bodoh. Makanya kata Sayyidina Umar, di antara tanda harta yang baik itu ada 3. Yang pertama, tanda harta itu baik akan selalu dipertempatkan pada tempat yang baik. Itu harta baik. Akan dipertempatkan pada tempat yang sewajarnya, karena itu tempat disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Itu tandanya harta baik. Yang kedua, tanda harta baik dihasilkan dengan jalan yang baik. Karena bila dihasilkan dengan jalan yang tidak baik, sudah pasti itu bukan harta yang baik. Yang ketiga, tanda harta yang baik akan tercegah si pemiliknya daripada maksiat. Maka bila mana kita semakin banyak harta, semakin terjerumus kita kepada maksiat. Semakin banyak harta, semakin kita tetap di dalam maksiat kepada Allah. Itu pertanda harta tidak baik. Yang lebih gasian daripada kaya ada tengku. Menyegasian hana maksiat, maka lebih gasian. Jadi
bila harta yang kita miliki itu tidak ada manfaat bagi kita untuk akhirat, itu tandanya harta tidak baik. Maka sering saya ulang-ulang perkataan Imam Ghazali, innal hasanata al hasanatu ba'daha wa innas sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Di antara tanda suatu kebajikan, ketika kita selesai melakukannya, akan tertarik diri kita kepada kebaikan yang lain. Maka bila itu sebuah kebaikan dengan zahirnya, pada hakikatnya itu bukan kebaikan. Andai kata setelah kita melakukan suatu perbuatan tersebut, maka tertarik kita kepada maksiat. Jadi salat jamaah itu kebaikan. Lihat tahu jamaah pakai bandung. Kita akan semakin tertarik untuk melakukan kebajikan yang lainnya, atau semakin terjerumus kita kepada maksiat. Semakin terjerumus berarti jamaah yang kita ikuti kan hal baik, hal yang tidak baik. Ada suatu kebaikan, dia akan menarik kebaikan yang lainnya. Suatu keburukan, dia akan menarik keburukan yang lainnya. Harta yang baik, maka dia akan menarik tempat yang baik. Harta yang buruk, maka akan senantiasa menarik perbuatan yang buruk. Maka kebaikan dan keburukannya ibarat musawa berani. Kebaikan akan menarik kebaikan, keburukan akan menarik keburukan. Tanda selanjutnya, tanda orang yang bodoh, yang keempat, ifsya'us sirri 'inda kulli ahadin. Mengumbar rahasia kepada tiap-tiap manusia. Nyo beratat hibangai niku. Tanda yang pertama hana tadeh. Tanda yang kedua hana tad lemah, yang kelep hana tad meri, yang kepuat meri tad bangai niku. Asai merumpok urang nyo rahasia beta pegah-pegah bagop. Menumpah orang lain nyo rahasia beda pegak-pegak bagop. Sikan kampung kagak tepu oleh orang mantau rahasia. Nyo berada tade bangai niku. Padahal yang namanya rahasia itu tidak bisa diketahui orang. Andai sifatnya warna bak getanya watengku rahasia draw haid terjaga. Mun rahasia gop lebih parah dah men. Maka orang yang lagi nyo hanya tak ceritakan rahasia. Orang yang bodoh ifsya'us sirri ala kulli ahadin, akan mengumbar rahasianya kepada orang setiap manusia. Yang tanda rumah ngai itu. Menyaurun cara ngepilih-pilih orang. Nyojat tak konsultasi rahasia pribadi puhan. Gecep-cep gekalan-kalan orang tengku. Halang thong. Takut roh tak pegah haba tengku. Itanya rahasia pribadi kan. Ingin mendapatkan solusi. Rupanya roh mikat ongkrutong baik kuasa. Mansabah kampung itu buat. Maka orang yang mengumbar rahasia pribadinya itu orang bodoh. Yang kelima, asyqatu bi kulli insan, terlalu percaya kepada setiap manusia. Si A gepatih, si B gepatih, mandum urang gepatih. Padahal manusia itu ada dua. Ada yang pembohong, ada yang jujur. Orang yang jujur pun pernah berbohong, orang yang berbohong pun pernah jujur. Artinya apa? Yang namanya manusia tidak selamanya jujur. Makanya legetanya benar bijak. Umur tu semakin bertambah. Baik sampai berita bantat membaik internet, hana tak cep-cep legetanya, hana tak bayun. Tak komen aju dan sebagainya, nyen menghidat bangai tu. Ataupun berita di koran, tak patih laju legetanya. Padahal yang namanya berita khabariyah istilahnya itu adalah benar dan salah. Karena yang namanya khabariyah, terbenar itu adalah benar, terbenar pula itu adalah salah. Yang benar-benar itu sebuah kebenaran diistilahkan dengan insya'iyah dan mentang berita. Maka ketika truk berita bak punyuang getanyo, baik lewat media elektronik, media massa ataupun lewat mulut manusia, tabayun. Tak cip-cip ile nyopokot baik tamamah langsung nunggu nyata daurun carang tu. Jadi apabila sampai berita kepadanya semuanya dia percaya, nyo bahaya. Nyo apalagi karap tolong ngonton 2020 pun nunggu beralom bahaya mendumnya baganya bahaya ya nya muhitat hatanya bangai nunggu. Maka cip-cip ile renung-renungkan tabayun istilahnya.
Apalagi urungnya yang pegat berita bak koran, urungnya kanan buku. Semakin bagus judul, semakin mantap. Semakin bagus berita, maka semakin banyak pelanggan. Itu kerjaan. Memang berdega-dega tu. Maka legetanya pun semakin cara. Berita bak internet, baik ile taam langsungnya. Cip-cip ile, galam dentenya. Galam dentai. Berita bak koran juga demikian, galam dentai pasti. Namanya saja khabariyah. Yang keenam, tanda orang bodoh, la ya'rifa sadiqahu min aduwihi. Tidak mengenal yang mana musuh dan yang mana kawan. Karena hana geturi teh ngon teh lawan, maka ruh memengon dengan lawan, ruh melawan dengan ngon. Maka siapa yang sadiqah kita? Sadiqah teman yang sejati adalah orang yang dirinya itu baik dan akan senantiasa membawa kita kepada kebajikan. Itulah sadiqah. Teman baik itulah demikian. Dia tidak membiarkan kita jatuh dalam kesalahan. Tapi menyatakan dina sahabat wate tak pegah habar, dia katanya jut ke bengeh gop dan sebagainya. Katanya yang bagi tiban lun cara pegah habar mana cukup mentap, intonasi cukup beres. Nyan kan sedekah hanya irila katanya. Punya sedekah dia akan menegur, tidak layak kita berbicara demikian. Apalagi katanya urung Tuhan. Ataupun apalagi tak pegah habar dengan urung Tuhan. Getanya urang nak iman, getanya urang mengilmai, getanya urang nabut. Itu bahasa yang tidak layak pada kita. Hendaknya anda menjadikan diri anda sebagai barometer segala benda petebiat kalimatnya cina cep-cep ile. Andai kata urang lain diucap kalimat yang leganyan kegatai bengek-bengek, maka beta ucap le kata ke urang lain. Itu yang sedekah. Sekalipun dia ketika memberi nasihat sahabatnya, sahabat itu marah. Karena dia tidak akan membiarkan sahabatnya jatuh dalam keburukan. Itu sedekah. Menyeperti saja katanya kagot-got dikabruk-bruk hanai tegur hana sapu. Itu bukan sedekah, itu sahabah. Orang yang yatim saja katanya menyena manfaat ji. Ya hana manfaat hajat saja katanya itu sahabah. Sedekah orang yang dirinya itu baik dan tidak akan membiarkan kita dalam keburukan. Itu sedekah kita. Maka biasalah pilih dia. Hanpah tak mengon ngaji UBBO kali tegur tu hana betul ya. Itu yang mengon ngaji. Padahal itulah teman yang sebenarnya. Yang bacut-bacut ditegur teli, bacut-bacut ditegur teli. Itulah sahabat yang benar. Tapi menyatakan di peik semangat lau katakan mendua gata. Nyan bapanya sahabat tunggu. Ketika dalam kesalahan dia memberi semangat agar kita jatuh kembali dalam kesalahan. Itu bukan sahabat. Bukan sahabat yang baik. Kemudian wa dzukira anil Auza'i annahu qala, diceritakan daripada Syekh Auza'i bahwa sungguhnya beliau berkata, apa katanya? Al mu'minu yaqillul kalamu wa yaksurul amalu. Orang mukmin itu di antara ciri-cirinya sedikit berbicara dan banyak perbuatan. Nyo di antara tanda-tanda orang mukmin hana lepegah habah. Rasulullah demikian, tidak banyak ngomong Rasulullah. Makanya setiap ucapan Rasulullah dapat dihafal oleh sahabat. Maka ucapan-ucapan Rasulullah itu menjadi hadis, menjadi tuntunan bagi kita. Bisa dihafal. Tidak seberapa banyak ucapan-ucapan Rasulullah. Hana lehabah. Dan setiap untayan kata yang keluar melalui lidah Rasulullah, semuanya menjadi mau'izah. Semuanya menjadi tuntunan. Hana yang sia-sia musikrek. Makanya kata Syekh Auza'i, di antara tanda orang yang mukmin itu sedikit berbicara tapi banyak berbuat. Hana lehabah nunggu. Wal munafiqu yaksurul kalamu wa yaqillul amalu. Tanda orang munafik banyak berbicara tapi sedikit beramal.
Pegah cukup jai buat dan. Yang tanda orang munafik tu. Pegah muno, pegah mode tak mesti gadan roh. Hanya tengok tak pegat program pembersihan masjid, kita akan mendatangi masjid jami'. Ji yang pegat pengumuman, ji pun yang nak terus. Jadi tanda orang munafik banyak bicaranya tapi sedikit perbuatannya. Waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis diriwayatkan daripada Rasulullah annahu qala, Rasulullah bersabda, khamsun la takunu fil munafiqi, ada 5 perkara yang 5 ini tidak pernah diperdapatkan pada orang munafik. Kalau dia orang munafik, maka ciri-ciri ini tidak ada pada dia. Berarti ciri-ciri yang 5 ini hanya didapati pada orang-orang mukmin. Apa 5 ciri-ciri yang tidak ada pada orang munafik? Yang pertama, al-fiqhu fiddin, memahami dalam agama. Dia paham tentang agamanya, tentang tauhidnya, tentang tasawufnya, tentang fiqahnya. Dia paham. Sekalipun yang dia pahami itu hanya sebatas melepaskan dia dari kewajiban, sebatas fardhu'in. Sekalipun tidak dia sampai kepada tingkat fardu kifayah, dia paham. Karena wajib dia itu melaksanakan salat, dia paham mana rukunnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya, mana sunnahnya. Selesai. Karena dia sering menjadi imam, dia itu akan memahami bagaimana sunnah-sunnah seorang imam. Paham apa saja yang membatalkan salat si makmum bila mana dilakukan oleh imam. Paham. Nah tandanya ba urang munafik hana tu. Hanya orang-orang mukmin yang akan diberikan pemahaman agama oleh Allah. Maka pemahaman agama itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada kaum munafik. Yang kedua, yang tidak ada pada orang yang munafik, wal wara'u bil lisan, menjaga bagi lidah. Orang munafik tidak menjaga lidah. Menyebahasa katanya, yang tertuat pe yang tu ucap laju. Hana pun mentepa. Itulah tanda orang munafik. Maka orang mukmin tidak demikian. Dia itu akan senantiasa menjadikan lidahnya itu sebagai sesuatu yang dapat membawa murka baginya. Maka cukup tegak jaga. Karena lidah tak bertulang. Lidah lebih tajam daripada pedang. Bahaya tan lidahnya nunggu. Tanpa kesengajaan lagi tanya kaje ke bengegop. Bahaya tak nunggu lidah. Kebanyakan terjadi orang mati dalam kehidupan bukan tersandung kakinya, tapi hampir umum manusia mati di dalam kehidupan ini dengan sebab tersandung lidahnya. Bak galak-galak pegah, padahal yang pegahnya hana mengitu pegah. Kamu musibah. Termasuk dalam kejadian masa darurat. Nyena yang korban karena galak pegah, padahal mengedepu rawa ketai ganyan. Yang bak dua pegah kamu no kamu de. Dengar legap tangroh kenan kabeh umur. Bak galak pegah tu. Makanya banyak orang yang mati bukan dengan tersandung kakinya, tapi banyak orang mati itu dengan sebab tersandung lidahnya. Ini bahaya tu. Makanya pada orang munafik itu tidak war'a lidahnya, tidak terjaga lidah. Yang ketiga, yang tidak ada pada orang munafik, watabassumu fil wajhi, senyum di wajah, wajah berseri-seri. Urang ganteng tapi awak tak kalian menghantu urang. Urang ganteng tu lagak ke dia urang tapi menghantu. Wate gecok anak miat kli ubiraya. Gekelam ba abua hai tem. Padahal yang dia ba anak miat kan abua melungkai ada. Hana wajah tidak berseri-seri.
Orang mukmin wajahnya akan berseri-seri bekasan daripada wudu. Maka di antara tanda-tanda orang mukmin di yaumil qiyamah, mukanya berseri-seri bekasan wudu. Dan ada tanda bekasan di dahinya. Makanya Rasulullah semua kenal. Oh itu umatku, oh itu umatku. Hana suah tayak gok-gok dawa beritamin hana suah. Geturi kerau Rasulullah ada bekasan tanda wudu nanti ya. Makanya orang yang pegang, ya Rasulullah, lon umat draw anak keperhati Nabi. Tangan Abu Lahab kau tangan. Hang petih Nabi tunggu. Hang petih. Ya, nekalan. Ada tanda-tandanya. Maka di antara ciri orang yang mukmin dan ciri ini tidak ada pada orang munafik, berseri-seri wajah. Wajahnya penuh dengan senyuman. Wate merempa senyum urang hana muruap. Nyo hana pupu muruap menahan saja teman-teman yang be. Nyan menyana mekat dengku baik ni pegah nyo tangkai pelakulung le kedai sebelah parhai muka nah apa. Tak pegah dah hai damang gap hai je damang. Kalau itu manyang tangkai lagi ada usai. Maka senyum, wajah penuh dengan senyuman. Ramah tamah punya bahasa lain. Jadi wate berupa urung penuh senyum. Itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Karena senyum itu adalah sedekah. Senyum itu adalah sebuah ibadah. Karena dengan senyum tak kala kita berjumpa dengan sesama mukminin, itu adalah tegur sapa. Tegur sapa merupakan bahagian daripada silaturahmi. Sesama mukminin baik dengan mukminan li katanya. Merupa urin yang sekasanya. Nyalan duk draw ada. Jadi salah-salah pun dua. Dalam tanda orang yang mukmin, wan nuru fil qalbi, bercahaya hatinya. Pakiban makna bercahaya hatinya, hati yang akan menjadi alat ukur apa yang dia ucap. Ini tanda orang mukmin. Awai semike duda pegah, kan awai pegah duda telah. Awai pegah duda telah, itu bukan tanda orang mukmin. Nurul qalbi, hatinya itu bercahaya-cahaya. Maka dalam hatinya terdapat rasa kasih sayang dan sebagainya. Yang terakhir, wal mawaddatu fil muslimin, berkasih sayang dengan sesama muslimin. Karena dia sadar, Rasulullah mengingatkan, al mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, laksana satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling mengikat untuk mengokohkan. Maka sesama mukmin saudara baginya. Karena ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan dengan sebab darah. Lebih kuat ikatan iman, persaudaraan iman daripada persaudaraan darah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Karena persaudaraan iman itu lebih kuat. Makanya mawaddah lil muslimin, memiliki rasa kasih sayang. Oh takalon saudara getanyo Islam yang lain kadang-kadang tersandung masalah ekonomi, getanyo na bacut ekonomi tak bantu. Nyokeun mawaddah. Bedo tak putang awat bayar yo tamah 200 tu. Nyen kan tak bantu dengku tak cut tak kuah. Tak bagah mati maksudji. Itulah masalahnya. Dalam akad hutang piutang tidak boleh diambil laba. Karena itu bukan akad jual beli. Dasar hutang piutang tujuannya membantu. Tetapi menyatajuk 1 juta tayu bayar 1 juta 200, nyan bantu berbagah mati nunggu. Kon bantu Dah. Kemudian sedikit lagi. Qala Yahya bin Aksam. Apa kata beliau? Masalaha, tidak patutlah muntiqu rajulin illa urifa dzalika fi sairi amalihi. Sesuatu yang diucapkan seseorang tidak baguslah yang diucapkan seseorang kecuali diketahuikan dengan demikian
pada segala ketinggalan amalannya. Wala fasada muntiqu rajulin illa urifa dzalika fi sairi amalihi. Tidak buruklah yang diucapkan seorang laki-laki kecuali diketahuikan demikian pada ketinggalan amalannya. Artinya baik dan buruk tidak serta-merta dinilai dari ucapan, tapi baik dan buruk kita harus menilai daripada perbuatan. Maka tak gekun urang nyan urang god pu karena le pegah yang god kon, karena le pubuat yang god maka juga gekun god. Makanya pegah terkadang hana faedah bila mana yang pegahnya hana pubuat tengku. Orang lain bisa saja mekeke gedinga yang getanya pegah, tapi melika getanya gepe pe yang tak pegah. Makanya hendaknya sedikit berbicara banyak berbuat. Nyo lebih gat tengku. Hana perlu letak pegah. Sampai kaji tatuk je pula tak ada pegah ke ya. Kan menyepegah yang nama manfaat hana bupu ang baca tu. Wa dzukira an Luqmanul Hakim, diriwayatkan daripada Luqmanul Hakim annahu qala li ibnihi, beliau itu berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak kecilku, may yashabu sahibasu'i lam yusallim wa may yadkhulu madkhulasu'i yatahimu man lam yamliku lisanahu yandamu. Nyo kata Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim mengwasiat kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata beliau? Wahai anakku, siapa saja yang bersahabat dengan seorang sahabat yang buruk, siapapun orang yang bersahabat dengan seorang sahabat yang tidak baik, makanya kata Rasulullah, falyandur ahadukum mayyukhallilu. Ketika engkau ingin bersahabat, maka lihatlah dia itu berteman dengan siapa. Ya ini ada kalan aku. Menyaji imengan ngan perte pencuri, nyan beta mengan gedanyo nganji. Menyaji imengan ngan perte bos sabu-sabu, beroh gedanyo kenan. Bisa saja terbendung le gedanyo hanta cuma-cuma, tapi peng yang nganji cuma-cuma terempak baju. Bak dua je kopi bersama, mawawai bayi gua. Kamu pajo peng cuma-cuma dia. Memang harus dah mekat sabu-sabu, tapi peng mekat sabu-sabu sahabat je terempak rasa tu. Tanpa gedanyo sadari bahaya tu. Makanya kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat terikat dengan agama kawannya. Seseorang itu sangat terikat dengan akhlak kawannya, dengan tingkah laku kawannya. Ini bahaya. Apalagi anak-anak getanyo yang bamban raya tu, nekalan ngentoy mengon. Maka menyai mengon ngan perte duk ba kedai kopi men wifi nyen 24 jam nyam babi kawin. Tapi menyai mengon ngan perte remaja masjid sekalipun hana lengkap malimang watai semayang masjid kai depan ile. Maka payakalan ngentoy mengon tu. Yang bahaya tat karena pengaruh teman itu sangat bahaya. Cukup parah pengaruh teman tu. Cukup parah. Nya bertegak-tegak tat nunggu berdua. Yang kedua kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, siapa saja yang masuk ia pada tempat keburukan, ia tahimu itu patut dicurigai. Wate takalan kenang peci, kenang jubah, kenang jakrung misalnya. Getebiat leganyan bak bar ataupun bak tempat gop karaoke nyan ka perlu ta curigai pada mungkin kerja kenang yang pertama yasin fazilat kenan yang ka perlu ta curigai pubur kamu lagi kenan pu kamu lagi yang karaoke kan yang perlu pegang putra orang-orang kadang-kadang dimuliakan oleh umum masyarakat, tapi orang yang mulia itu sudah mulai masuk pada tempat-tempat yang maksiat. Kamu laina kehinan leganyan. Ke gok main gibo dengan kamu anggo ule. Hanya kau jaga patut dicurigai kan. Maka ketika orang yang baik keluar pada tempat maksiat,
itu patut dicurigai. Ataupun sudah masuk pada tempat maksiat, itu sudah patut dicurigai. Urung-urung enggak, tapi jino kalan tempat maksiat, yang patut dicurigai. Kemudian kata beliau kepada anaknya, wahai anakku, siapa saja yang tidak menguasai akan lidahnya iandamu, dia itu akan menyesal. Orang yang tidak mampu menguasai lisannya, yang tidak mampu membendung lidahnya, itu pasti akan menyesal. Kau cukup le je no. Allah kupul ya pegah laganyan kaliran lat ke laganyan maksud lo cukup le ba internet nu. Cukup le ba YouTube. Bukan begitu maksud kami begini. Sibuk mentang nampu tapi tetap akan menyesal. Ku yang tak ucapnya tengku, bila mana tidak sesuai dengan sebenarnya, yakinlah kita itu yang mengucapkan pasti akan terbawa kepada penyesalan. Itu pasti.